Shalom semuanya. Perkenalkan, saya Lydia dari Institut Teknologi Sumatera. Jadi di sini saya akan sharing mengenai suatu buku yaitu Mere Christianity yang ditulis oleh C.S. Lewis. Jadi di buku ini saya akan membahas mengenai dua chapter, yaitu di chapter 8 dan chapter 9. Nah, di chapter 8 dan 9 ini yang berjudul The Great Sin dan chapter 9 adalah Charity. Jadi dari kedua chapter tersebut, ia memiliki hubungan atau saling berkesinambungan. Oke, kita lanjut aja langsung. Yang pertama akan membahas The Great Sin. Bentar. Oke. Nah, di sini yang pertama adalah The Great Sin. Lewis mengatakan bahwa ada nih dosa yang sangat besar atau dosa ini merupakan akar dalam semuanya, yaitu adalah pride. Pride adalah kesombongan. Di chapter ini, Lewis membahas mengenai kesombongan itu sendiri, begitu. Nah, mengatakan adalah bahwa dosa itu adalah dosa terbesar. Nah, dosa terbesar ini bukan seperti amarah atau mungkin seperti hawa nafsu, seperti itu. Tapi dosa terbesar adalah kesombongan. Kesombongan ini dapat merusak segalanya. Kenapa begitu? Kesombongan itu kan seperti kita merasa lebih tinggi dibanding orang lain atau kita merasa lebih benar dibanding orang lain. Seperti itu. Nah, menurut si penulis, si Lewis ini bahwa kesombongan merupakan sifatnya itu adalah kompetitif. Dan kesombongan ini menimbulkan yang adanya persaingan. Di mana kita nggak mau kalah dari orang lain. Seperti itu. Nah, lalu kesombongan ini sifatnya itu halus. Kita tidak sadar kalau kita lagi menyombongkan diri kita atau lagi meninggikan diri kita. Seperti itu. Dan kesombongan ini di sini ada dampak ya, dampak dari pride yaitu adalah saingan ya, karena adanya kompetitif tadi, lalu adanya iri hati. Dan di sini juga Lewis mengatakan bahwa kesombongan itu dapat menyebabkan kita jauh dari Tuhan. Kenapa menyebabkan kita jauh dari Tuhan? Nah, kesombongan itu kan membuat kita merasa lebih tinggi atau merasa lebih di atas, sehingga kita kayak nggak perlu dah Tuhan seperti itu, kayak bisa loh pakai kekuatan sendiri gitu. Jadi kita membuat kita jauh dari Tuhan gitu. Nah, selanjutnya uh, kesombongan ini yang dikatakan oleh Lewis itu kita tuh bukan menginginkan sesuatu gitu, tapi kita ingin kita tuh dipandang orang tuh lebih atau dipandang orang tuh lebih wow gitu, kayak oh kamu pintar banget ya, oh kamu benar banget ya, seperti itu. Nah, kesombongan sendiri itu lanjut ya, kata Lewis yang saya ambil. Nah, terdapat dua ayat Alkitab yang relate banget nih sama argumen dari si Lewis tentang kesombongan itu adalah akar dari dosa. Yang pertama adalah Amsal 16 ayat 18, di mana kencongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Oke, sesuai ya dengan apa yang diargumenkan oleh si Lewis ini, bahwa sama aja kayak dosa itu merupakan akar nih, seperti yang tadi di sini, dosa adalah akar dari dosa. Kesombongan adalah akar dari semua dosa, seperti itu. Nah, selanjutnya ada di ayat Alkitab di Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Di mana ini kan menceritakan perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai. Di sini kita tahu bahwa orang Farisi ini merasa lebih benar atau mereka merasa lebih pintar daripada pemungut cukai yang rendahan ini, seperti itu. Tapi pemungut cukai ini direndahkan oleh kesombongan si orang-orang Farisi, dan pemungut cukai ini ngadu lah istilahnya ke Tuhan. Gitu. Lalu ternyata apa? Tuhan lebih memilih pemungut cukai yang dianggap rendah. Oke, jadi itu ya untuk kesombongan. Karena kesombongan itu bukan seperti yang Lais bilang, bukan kita ingin mendapatkan sesuatu, tapi ingin kita tuh
bisa dari sudut pandang orang gitu. Seperti itu untuk kesombongan. Nah, kesombongan ini selain membuat kita menjauh dari Tuhan, kita melawan Tuhan, seperti itu ya, dari kesombongan. Nah, solusi dari kesombongan ini atau kebalikan dari kesombongan ini adalah kerendahan hati, humility. Jadi, uh, apabila kita merasa diri kita udah, oh iya ya saya sombong, atau bagaimana kita sudah menyadari itu, ayolah kita rendah hati. Nah, rendah hati ini yang dikatakan di sini adalah tidak fokus pada diri sendiri, menghargai orang lain, tidak merasa lebih tinggi. Sedangkan kesombongan yang Lewis katakan adalah di mana kita lebih mementingkan fokus kepada diri kita sendiri. Seperti itu. Lalu selanjutnya, mungkin tidak langsung ke refleksi, aku mau kasih contoh nih ya, kesombongan-kesombongan seperti di bidang akademik atau di perkuliahan nih sekarang. Kayak, aku merasa lebih pintar daripada dia. Karena nilai aku 100, misalnya nilai dia lebih rendah dari aku. Atau bahkan seperti prestasi nih, aku sering menang-menang lomba loh dibanding dia. Jadi pencapaian kita nih malah dijadiin kesombongan. Bukannya kita tuh rendah hati, seperti itu. Nah, dari argumen-argumen Lewis ini, uh, saya setuju ya, apa yang dikatakan Lewis bahwa kesombongan adalah akar dari semua dosa, seperti itu. Nah, dan argumen Lewis ini, dan itu terjadi loh saat ini, dan hari-hari ini akan selalu terjadi gitu, tentang kesombongan gitu, dan menjelaskan bahwa kesombongan itu kan hal yang tersembunyi tanpa kita sadari. Saya setuju dengan argumen Lewis mengenai kesombongan. Dan refleksi dari saya sendiri adalah, apakah saya sering membandingkan diri atau menyombongkan diri saya terhadap orang lain? Apakah saya atau Anda mungkin ingin selalu diakui gitu? Biar kita tuh untuk memenuhi rasa rasa senang kita aja dari kesombongan itu sendiri. Dan saya juga sering berpikir, apakah kesombongan sama percaya diri itu bisa disamakan atau tidak? Ya mungkin tidak ya, karena percaya diri yang terlalu berlebih itu juga tidak baik gitu loh. Dan kesombongan juga itu tidak baik. Terus ya dari situ aja untuk di bagian kesombongan. Nah, tadi kan saya bilang saya mau membahas 2 chapter, yaitu ada kesombongan dan charity. Charity sekarang kita akan membahas. Nah, charity itu kasih. Apa sih itu kasih? Nah, teman-teman atau semuanya di sini tahu kan? Biasanya kita mengasihi seorang karena kita suka atau karena kita memiliki perasaan mengasihi. Tapi di yang lebih tulis ini adalah kasih itu sebuah tindakan. Kasih bukan soal apa yang kita rasakan, tapi apa yang kita lakukan. Jadi kasih itu tindakannya dulu loh, baru tindakan ini diikuti oleh perasaan. Seperti itu teman-teman. Nah, di yang Lewis tulis ini adalah kasih dalam Kristen itu bukan sekedar perasaan, tapi keputusan. Keputusan apa? Keputusan yang berupa tindakan. Tindakan ini adalah tindakan baik yang kita inginkan di diri kita, tapi kita juga inginkan di diri orang lain. Nah, kasih ini berkebalikan dengan tadi kesombongan. Kalau kesombongan kan fokus terhadap diri kita sendiri. Tapi kalau kasih ini kita tuh fokus terhadap diri orang lain atau personalnya orang lain gitu. Nah, kasih itu prinsip tentang kasih itu gini dalam Lewis. Jangan nunggu kita merasa dikasihi, tapi bertindak seolah-olah kita yang mengasihi. Seperti itu. Jadi, karena kita berbuat baik, kita akan semakin mengasihi. Dan ketika menyakiti, kita akan semakin membenci. Itu salah ya. Jadi, ada 2 ayat Alkitab yang relate dengan tentang kasih yang dibahas oleh Lewis adalah yang pertama dari Filipi 2 ayat 3, di mana dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Oke, rendah hati, balik lagi ke tadi, solusi dari kesombongan, lalu di mana kita tidak mencari kepentingan sendiri. Itulah kasih, tindakan. Yang kedua ada dari Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang
menganiaya kamu. Oke, di sini mereka dibilang ya, bahwa kasih itu jangan mendahulukan perasaan tapi tindakan. Walaupun kita bisa nih sama musuh kita, kita tidak suka atau bagaimana, tapi kita lakukan tindakan baik itu ke mereka, seperti itu. Kasihi mereka, gitu. Baru perasaan itu akan mengikuti dari tindakan kita. Nah, dampak dari kasih ini apa? Sebentar. Dampak dari kasih adalah berbuat baik itu lebih mengasihi, menyakiti, lebih membenci. Itu salah. Yang sebenarnya adalah tindakan kecil akan berdampak besar. Dari tindakan kecil kita, maka perasaan kita, hati kita, itulah kasih itu akan mengikuti. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini saya mengajak kalian merefleksikan mengenai kasih. Yang pertama adalah, apakah saya bertindak kasih setiap hari? Ayo, apakah kalian bertindak kasih setiap hari? Atau kita ganti deh dengan kata-kata, apakah saya bertindak tindakan untuk orang lain yang baik yang saya harapkan pada diri saya dan saya harapkan pada orang lain setiap hari, dan apakah saya benar-benar peduli pada orang lain atau hanya fokus pada diri sendiri. Karena tadi Lewis mengatakan atau di buku Lewis itu ditulis bahwa kasih tindakan itu harus kita mengutamakan orang lain, fokus kita bukan hanya diri kita, dan kasih itu adalah di mana kita tidak mementingkan perasaan kita, karena perasaan itu akan mengikuti kasih itu sendiri. Dan sebagai contoh aplikasinya mungkin kasih itu di mana kita tuh lihat orang nih susah, tapi kita sedikit atau balik lagi ya ke contoh kita tidak kurang suka dengan dia, tapi oke, ayo tindakannya dulu, tindakan, karena perasaan itu nanti akan mengikuti dari tindakan kita seperti itu. Nah, sebagai terutama saya ya mahasiswa, kita tuh atau kalian lah juga mahasiswa atau yang lainnya nih, kita tuh perlu waspada terhadap kesombongan-kesombongan misal di kampus atau di lingkungan akademik atau di organisasi. Itu sangat apa ya? Sangat sering terjadi lah di lingkup akademik. Dan daripada kita melakukan kesombongan itu, ayo kita wujudkan kasih itu, ayo kita wujudkan tindakan itu gitu. Dengan tindakan nyata, kasih dengan tindakan nyata kita terhadap orang lain gitu. Bahkan bukan cuma orang lain, orang yang tidak kita suka. Karena kita apa tadi? Perasaannya akan mengikuti dengan tindakan. Kita tidak mementingkan perasaan kita, tapi ayo tindakan nyata, tindakan nyata. Seperti itu yang dikatakan Lewis tadi ya. Nah, kesimpulan nih, kesimpulan. Pride. Pride itu lebih mementingkan diri sendiri dan tanpa sadar itu membuat kita jauh dari Tuhan karena kita melihatnya ke atas terus atau tinggi lah kita nih merasa gue udah tinggi nggak perlu Tuhan gitu yang seperti kayak saya katakan tadi itu pride atau kesombongan. Lalu yang kedua ada charity atau kasih di mana dia lebih fokus terhadap orang lain dan mengasihi lewat tindakan. Tadi yang dikatakan Lewis, tindakan kecil berdampak besar. Dampak besarnya adalah misalnya kita nggak suka sama orang itu, perasaan kita akan mengikuti tindakan kita. Dan itulah kasih yang sebenarnya seperti ya. Lalu penutupan dari saya adalah Lewis ini mengajak kita atau memberitahu kita lah untuk kita ayo untuk hidup rendah hati. Ayo untuk hidup dalam kasih dengan tindakan-tindakan nyata. Seperti itu kita harus memilih memilih kerendahan memilih kerendahan hati, memilih kasih gitu dibanding kesombongan. Kesombongan itu karena akar dari dosa ya. Kalau dari buku Lewis tadi dan saya setuju dengan argumen-argumen Lewis karena argumen Lewis ini sangat terjadi di kehidupan sehari-hari dan krusial. Mungkin kita ngerasa biasa aja, tapi itu krusial teman-teman semuanya. Dan kasih itu jangan kita berdasarkan perasaan dan kesombongan. Janganlah jadikan pencapaian kita atau berkat kita dari Tuhan itu sebagai kesombongan begitu ya. Oke, itu saja untuk uh, review atau mungkin sharing ya. Sharing saya dengan dua chapter dari buku Lewis tadi mengenai
The Great Sin, atau Pride, dan Heredity Kasih tadi. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan atau menonton video saya dan ikut refleksikan diri bersama-sama, merenungkannya bersama-sama. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih semua ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye. See you next time.